Selamat bertemu kembali dengan saya, Trima Mustafa. Masih dalam pembelajaran mengenai pemrograman C++. Setelah kita belajar di modul 6 tentang pengulangan, sekarang kita akan melanjutkan untuk belajar array. Array atau sering juga disebut larik berguna untuk menyimpan sejumlah nilai atau data yang memiliki tipe data yang sama. Setiap data tersebut mempunyai lokasi atau alamat memori yang berbeda-beda. Kemudian tiap nilai atau data dalam array disebut elemen array. Tiap elemen array diidentifikasi dengan menggunakan indeks. Sehingga untuk mengakses nilai tersebut harus melalui indeks yang terdapat di dalamnya. Indeks pada elemen array selalu dimulai dengan 0. Kemudian untuk mendeklarasikan array dalam pemrograman C++ dapat dilakukan dengan menggunakan tanda bracket seperti ini. Kemudian inilah bentuk umum dari penggunaan array. Ada tipe data, kemudian ada nama array, kemudian dalam tanda bracket ini ada jumlah elemen array. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan terangkan di Microsoft Visual Studio 2012. Oke, kita lihat. Seperti biasa, saya tuliskan identitas saya terlebih dahulu. Kali ini kita akan belajar bagaimana mengisi dan menampilkan array. Oke, kita ambil dulu headernya. Kita gunakan kali ini ada include IOStream dan std_elif. Kemudian kita juga menggunakan seperti biasa namespace std. Oke, setelah menuliskan struktur dasar dari pemrograman C++, kita lanjutkan dengan mendeklarasikan misalkan nama array dan jumlah elemen arraynya misalkan ada 10. Ini adalah tipe datanya integer, kemudian nama arraynya dan nama array, dan panjang elemennya adalah 10. Untuk mengisi array kita bisa menggunakan looping, menggunakan for. Misalkan kita masukkan variabel c tipe integer dengan nilai awal misalkan 0, kemudian kondisinya adalah c lebih kecil daripada 10, dia melakukan proses increment dan kita tuliskan pernyataannya.
lupa case sensitif, jadi harus sesuai deklarasi yang di atas. Dan untuk memasukkan nilai dari inputan keyboard, kita menggunakan cin dan nama array. Kita panggil lagi variabel nama array, dan panjang elemen datanya, indeksnya kita masukkan C. Oke, selanjutnya kita akhiri dulu yang di atas, pengulangan yang di atas, supaya tampilannya lebih jelas. /n ini adalah fungsinya bersama dengan endl, yakni untuk mengakhiri baris. Oke, kita jangan lupa mengakhirinya dengan titik koma. Dan kita buat kita lakukan proses pengulangan lagi untuk menampilkan array. Akan kita masukkan nilai D sebagai integer dengan nilai awal 0. Nilainya adalah kurang dari 10. Dia melakukan proses perulangan increment juga. Oke, selanjutnya kita buat pernyataan untuk perulangan yang ini. Dan kita akan menampilkan hasil dari proses perulangan ini. Kita tahu ketika kita mulai dari D ditambah 1, artinya nanti indeksnya adalah mulai dari 1, karena D nilai awalnya adalah 0. Oke, kita akhiri dengan tuliskan /n. Selanjutnya kita berikan sistem pause seperti biasa untuk mengetahui atau menahan program yang sudah kita running. Kita bisa juga menggunakan gauge, tapi karena di atas kita di sini adalah stdelete, maka kita gunakan yang sistem pause. Oke, kita coba saja untuk compile. Ternyata masih ada satu yang error. Kita lihat errornya di mana. Kita salah menuliskan return node.
Oke, kita compile ulang. Sukses, mari kita jalankan. Dan kita isi elemen 0 dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini oke, nanti saya perkecil terlebih dahulu supaya lebih jelas. Di sini adalah perulangan dari hasil. Ini adalah hasil dari perulangan ini, yakni di mana C nilai awalnya adalah 0 atau indeks pertama adalah 0, kemudian sesuai yang tadi saya masukkan nilainya 1, 2, 3, kemudian ditampilkan pada D. Karena di sini D-nya adalah +1, maka indeksnya diawali dengan 1. Misalnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Saya ulangi sekali lagi, saya terangkan sekali lagi. Misalkan kita masukkan elemen 0 adalah 1, kemudian elemen 1 adalah 2, dan seterusnya, elemen 2 adalah 3, dan seterusnya. Kemudian adalah nilai yang ditampilkan di sini untuk mengubah elemen atau indeks yang kita kendaki. Misalkan kita tadi menuliskan di sini adalah indeks pertama adalah 0. Kemudian kita mengawalinya dari D +1. Artinya dia awal yang ditampilkan adalah elemen ke-1 karena di sini ada +1. Misalkan saya ubah nilainya di sini D +2. Kita lihat bedanya. Adalah yang mulai nilai yang pertama ditampilkan adalah elemen kedua, karena di sini kita ganti tadi untuk indeks awalnya D +2 karena kondisi D pertama adalah 0, karena kita tambahkan 2 jadi elemen yang pertama ditampilkan adalah +2. Mungkin seperti itu saja penjelasan mengenai untuk mengisi dan menampilkan array. Selanjutnya kita masih akan belajar array. Kita akan bertemu pada video tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.